ya. Sudah siap ini belajar offline semua semester depan? Insya Allah Ibu. Insya Allah siap. Ya. Karena kalau belajarnya sudah offline, sudah di kelas, tidak ada yang bisa disambi ya. Dosennya nggak bisa nyambi, mahasiswanya juga nggak bisa nyambi. Kita ketemu di kelas, ya wis belajar ya, kan gitu. Belajar di kelas seperti sebelumnya. Nah, paling enggak kalian ini lebih mending daripada angkatan 2021 yang baru akan pertama kali semester depan. Kalau kalian walaupun akhirnya datang ke sini hanya beberapa kali pertemuan terus online lagi, paling tidak sudah pernah masuk ma'had. Tapi kalau angkatan 2020 itu tidak punya pengalaman jadi mahasiswa satu tahun di ma'had itu, mereka kehilangan kesempatan itu. Baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita ulas sedikit dulu tentang yang minggu lalu, bahwa kalau kita punya bentuk akar, misalkan yang seperti ini, akar integral, nih integral dx per x dikurangi akar x. Nah, ini ada bentuk akar. Kalau kita turunkan dalam bentuk akar ini, kita misalkan ini bukan turunannya. Wah, ini berarti kalau integral substitusi biasa pun akan kesulitan. Nah, oleh karena itu ini diselesaikannya dengan dirasionalkannya dulu. Caranya bagaimana? Dengan memisalkan akar X ini dimisalkan menjadi U. Kemudian kedua ruas ini dikuadratkan sehingga ruas kiri diperoleh U kuadrat, ruas kanan diperoleh X. Setelah itu baru diturunkan. Nah, yang ruas kiri diturunkan kedua ruas, yang ruas kiri ini jadi 2x 2U DU, yang ruas kanan menjadi DX, itu diferensiakan. Kemudian kalau sudah diganti nih, disubstitusi, integral dx per x dikurangi akar x. Nah, di sini U-nya itu akar x, berarti U-nya akar x. Kemudian x yang ini, lihat yang ini, x-nya itu U pangkat 2. Jangan lupa dx-nya yang mana? Dx-nya yang ini. Setelah itu ya sudah diselesaikan. Nah, ini bentuk yang ini ln. Nah, kalau seper U ya, jadi bisa aja kamu nanti memisahkannya lagi seper A, jadi bertingkat. Kalau ini seper A, integral dari seper A itu ln. Nah, itu mutlak ln mutlak U dikurangi 1. Jadi ini tidak dimisahkan berulang lagi. Tapi kalau masih bingung dimisahkan berulang lagi. Kalau seper A, dA, nah gitu. Baik, ini yang berikutnya. Kemudian ada juga kalau ketemu bentuk akar ini, ada juga nanti kalian lihat bentuknya. Apakah bisa bentuknya ada yang bisa. Nih, bentuk umumnya A kuadrat dikurangi X kuadrat, akar ya, akar A kuadrat dikurangi X kuadrat, kemudian akar A kuadrat ditambah X kuadrat, dan akar X kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kalau bisa mengenali bentuknya menjadi bentuk seperti ini, maka menggunakan ini, substitusinya. Nah, sekarang kalau akar A kuadrat dikurangi X kuadrat, maka X-nya yang ini nanti diganti dengan A sin T. Nah, ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Ini dibatasi T-nya itu pada negatif Pi per 2 sampai dengan Pi per 2. Kemudian kalau bentuk umumnya itu yang dikenali bisa dalam bentuk A pangkat 2 ditambah X pangkat 2, maka ini dalam bentuk tangen. Kemudian kalau ada akar X kuadrat dikurangi A kuadrat, berarti di sini X-nya diganti dengan bentuk A sekant T. Tuh. Gitu. Ini ada, jadi kalau X kuadratnya ini diganti dengan A sin T, ya tinggal A sin T ini dikuadratkan menjadi A kuadrat sin kuadrat T. Ini, nah nanti
jangan lupa ini kalau ada bentuk seperti ini kan sebenarnya yang kemarin ini sudah saya jelaskan di sini. Ini difaktorkan, kemudian ini nanti ada bentuk identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu ya A kuadrat, sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, kalau ini sin kuadrat T, maka 1 dikurangi sin kuadrat T itu sama dengan A kuadrat cos kuadrat T. Nanti di sininya akar. Mutlak A cos T. Kenapa kok mutlak? Ayo, kenapa kok di sini mutlak? Harus positif, negatif nggak boleh. Kenapa? Atau ada tahu yang alasannya nggak? Kenapa ini kok diberi tanda mutlak? Karena bilangan akar itu selalu positif. Ya, karena akar itu kita belajarnya domainnya, kita belajar kalkulus di sini domainnya adalah bilangan real, ya kan? Nah, kecuali kita belajarnya di domainnya atau daerah asalnya itu adalah imajiner, baru boleh akar negatif. Karena kita bilangannya real, kita belajar di domainnya bilangan real, maka ininya hasil akarnya itu adalah positif gitu. Karena kalau akar negatif itu kan imajiner. Nah, di situ kita nggak belajar tentang di sini kita tidak belajar tentang bilangan imajiner. Gitu. Ini kemarin contohnya juga sudah saya bahas. Nah, yang berikutnya itu kita akan membahas mengenai integrasi rasional fungsi menggunakan integral parsial. Apa sih ini sebenarnya? Kalian kan saya sudah pernah nggak kita mempelajari menyelesaikan Pak, kalau saya stop sharing dulu ya. Nah, ini fungsi rasional. Nah, ini fungsi rasional. Kenapa? Karena bentuknya itu tapi fungsi rasional yang polinomial. Dua polinomial. Ini A per B. Kalau yang tadi dalam bentuk akar, walaupun bentuknya A per B juga, maksudnya dalam bentuk pecahan, tetapi di situ mengandung dalam bentuk akar. Ada salah satu variabelnya dalam bentuk akar. Nah, kalau di sini sudah bentuk rasional nih, fungsi rasional. Tapi kita menyelesaikan dengan menggunakan partial function. Nah, di sini ingat lagi ya untuk pembagian yang seperti ini. Ini ciri-cirinya bagaimana kalau mau pakai yang ini? Ada yang sudah baca atau belum? Kalau yang mau pakai cara seperti ini, ciri-cirinya apa kalau dilihat dari sini? Ada yang bisa mengenali nggak? Ada yang bisa mengenali nggak? Apa bedanya bentuk yang ini? Bentar. Apa bedanya bentuk yang ini? Komen. Apa bedanya bentuk yang ini? Bentuk yang ini dengan bentuk yang ini? Karena bentuk yang ini. Siapa yang bisa mengenali bedanya apa? F dan G adalah fungsi rasional sejati. Artinya apa? Derajat pembilang lebih kecil daripada penyebut. Ya, derajat pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kalau yang pembilang yang atas ini pangkat X-nya pangkatnya berapa? 0, ya kan? Tapi kalau yang bawah X-nya itu pangkat tertingginya nanti 3.
Yang ini juga iya, ini pangkat tertingginya itu pembilangnya itu 1, penyebutnya 2. Nah, sedangkan yang HX ini pangkat tertinggi pembilangnya itu 5. Kemudian pangkat penyebutnya itu 3. Lah, kalau yang ini, kalau yang HX itu sebutannya apa yang HX? Fungsi rasional tidak sejati. Ya, fungsi rasional tidak sejati. Fungsi rasional tidak sejati. Yang ini kenapa? Karena ini masih bisa dibagi. Ini contohnya. Ketika kita, yang ini bisa bentuknya bisa disederhanakan ini. Kalau kalian cek ini turunan dari 5x itu kan 5x pangkat 4. Ya kan, ditambah 6x pangkat 2. Yang bawah ini bukan turunannya. Nah, makanya ini untuk menyelesaikannya bagaimana? Salah satu caranya bisa dengan membagi. Yang ini pakai porogapit. Membaginya ya seperti pembagian biasa. Kalau ini x pangkat 3, ini kan x pangkat 5 mau dibagi x pangkat 3, berarti x pangkat 3-nya dikali x pangkat 2. Kalikan, berarti diperolehnya x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 dikurangkan sampai nanti ada yang dibagi pangkatnya lebih kecil daripada pembagi. Nah, ini yang diperoleh. Itu pembagian panjang. Nah, sekarang kita lihat yang di sini untuk F dan G. Untuk F dan G yang pangkat penyebutnya lebih pangkat pembilangnya lebih rendah daripada pangkat penyebutnya. Ini menyelesaikannya bagaimana? Nah, dengan integral substitusi. Jadi kalau misalkan yang di bawah ini dimisalkan dengan U-nya sama dengan X ditambah 1, maka nah, untuk pemisalan U-nya ini boleh ditulis, boleh tidak ya, asalkan kamu ngerti. Maksud nggak? Nggih, Bu. Ya, yang ini kan nggak ditulis. Nah, kalau yang ini nggak ditulis, kalau kamu bisa langsung, silakan langsung. Tapi kalau nggak bisa langsung, ya kamu nulisnya satu-satu. Diganti dulu menjadi substitusinya diganti integral dx-nya dirubah menjadi integral du. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Jadi kalau yang dimisalkan itu yang di dalam akar, ini adalah x ditambah 1, maka nanti di sininya kamu bisa menaikkan ya pangkatnya dengan begini. Nah, kemudian diintegralkannya wis diintegralkan biasa. Integral berarti negatif 3 ditambah 1. Pangkatnya jadi negatif 3 ditambah 1 ini. Nah, turunan dari yang dalam itu apa ini ya kan sama kan ya? Karena di ini kebetulan di sini du sama dengan dx, jadi tidak berpengaruh gitu. Nanti kalau sudah selesai kembalikan lagi ke positif. Ini untuk yang kedua nih. Ya, yang kedua sama pembilangnya, ciri-cirinya nanti kamu ingat ya. Ciri-cirinya pangkat yang di atas ini dua-duanya sama-sama polinomial, tapi pangkat yang di atas ini lebih rendah daripada pangkat yang di bawah. Pangkat yang di bawah pangkatnya lebih tinggi. Jadi ini dimisalkan yang ini X kuadrat dikurangin 4X ditambah 8. Kemudian didiferensiasikan. Du sama dengan 2X dikurangi 4. Ini Du. Nah, ini dilihat apakah ini turunannya. Turunannya bukan yang ini. Yang ini bukan turunannya kan? Nggih, Bu. Nah, bukan turunannya, tapi bisa dimanipulasi. Kenapa bisa dimanipulasinya? Karena 2X dikurangi 4 supaya sama bentuk yang seperti ini. Berarti 2X ditambah 2 dikurangi berapa? Salah. Sebentar. Ini kan ditambah 2, ini negatif 4, berarti
Ini kan negatif 4, harus ditambah berapa supaya jadi negatif, supaya ini? 6. 6, Bu. Nah, itu berarti yang ini tadi, yang ini kan ya, ini kan turunannya kan yang ini ya. Yang ini toh, berarti bentuk yang ini 2x ditambah 2 per x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8, ini sama dengan integral 2x dikurangi 4, dipecah aja, dipecah ya. Ini x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 dx, ini dipecah sendiri. Yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok, ini sebelah kanan. Nah, kalau dilihat kan yang ini, yang di atas ini sudah merupakan turunan yang bawah, ya toh? Nah, kalau sudah turunan yang bawah, ya sudah, dimisahkan aja pakai du. Ya, yang ininya u, du-nya ini. Sehingga integral dari seper u du itu adalah len mutlak u. Nah, len mutlak u-nya ini. Paham nggak yang ini? Paham nggak? Insya Allah paham, Bu. Yang lainnya? Insya Allah, Bu. Yang laki-lakinya? Insya Allah, Bu. Nah, jadi ini kenapa tak ditulis lagi? Karena kita kan sudah terakhir sudah u itu sudah sering kali kita pakai kan, makanya di sini langsung. Nah, yang ini selesai, tapi masalahnya yang ini belum selesai, ya kan gitu. Nah, kalau yang ini belum selesai, lihat lagi pangkat yang di atas x-nya, ini x pangkat 0, ini x pangkat 2, belum selesai. Nah, sekarang kerjakan yang ini. Nah, gimana caranya? Di sini dengan melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat. Yang ini kan penyebutnya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8. Supaya jadi kuadrat sempurna, itu harus ditambah berapa? Nah, ini dipecah. Jadi kalau x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4, ini kan bisa dikuadratkan menjadi kuadrat sempurna. X dikurangi 2. Nah, di sini 8, makanya dipecah. Berarti integral 1 per x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 plus 4. Nah, yang sebelah ini itu bisa ditulis menjadi kuadrat sempurna, complete the square, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ini. Lah, bentuk yang ini, kalau ini kalian kenali nggak bentuknya ini? Yang ini menjadi x dikurangi 2 dipangkatkan 2, yang kanan ini menjadi 2 pangkat 2. Nah, dari yang minggu lalu kita bahas dengan substitusi, yang ini bentuknya menjadi apa? Kalau ada penjumlahan, yang di halaman 18 kalau yang di 2. Ini bentuk tangan. Ya. Oke, Bu. Yang ini. Nah, ini tak ingatkan lagi. Nah, yang ini. Ini A kuadrat ditambah X kuadrat ini sama dengan A tangan ini. Nah, ini A tan. Akar ini A. Ini jadi sekan. Nah, jadi kalau yang ini jadi integralnya itu adalah setengah tan inverse ini dalam kurung X dikurangi 2 per 2 plus C. Nah, ini untuk yang ini saja.
Sekarang kalau sudah selesai, digabung dengan yang tadi, yang ini, sehingga secara keseluruhan integral dari 2x tambah 2 per x kuadrat dikurangi 4x tambah 8 dx itu sama dengan ln mutlak x kuadrat dikurangi 4x tambah 8 ditambah di sini kenapa kok jadi ini? Tak 3 tangan inverse X dikurangi 2 per 2 ditambah K. Nah, sekarang ini K-nya jadi konstantanya jadi ini. Kenapa? Karena yang ini itu kan hanya untuk yang 1/6. Yang 3 ini, kenapa kok dapat 3 ini dari mana? 6 kali setengah. 6 dikali setengah gitu. Ini hasil akhirnya. Gitu. Nah, ada juga nih yang begini nih. Ini kan pembagian kan? Namanya apa ini bahasa Indonesia nih? Partial fraction decomposition. Nah, kalau kalian kenali ini kan pecahan biasa ya, hanya saja ada variabelnya, ya toh? Kalau ada 2/5 ditambah 3/7, nah, samakan penyebutnya, ya kan? Ini kan 5 dikali 7, ini 5 dikali 7. Sama, yang ini sama. Hanya saja bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, disamakan penyebutnya dulu ya. Nah, yang ini kalau disamakan penyebutnya dulu, maka ya sudah, yang ini yang bawah itu X dikurangi 1 dikali X ditambah 1, yang atas 2-nya dikali X ditambah 1 ditambah 3 dikali X dikurangi 1. Operasikan, ini dioperasikan biasa, sehingga diperoleh hasil akhirnya ini. Coba yang ini. Contoh 3 ini gimana ini? Faktor linier yang berbeda. Dijadikan seperti yang di atas tadi, Bu. Jadi yang ini kan ada A-nya, ini ada B-nya. Pembaginya, denominator faktornya itu adalah X ditambah 2 dikali X dikurangi 3. Nah, kalau ini dipecah jadi, ya kan dipecah kan ya, logikanya ini kan dipecah ya. Iya, Bu. Nggih, Bu. Nah, X ditambah 2, ini X dikurangi 3. Nah, kita belum tahu ini nih. Makanya dikasih A dan B di sini. Kenapa? Karena kan yang di atas itu kan harusnya hasil dari perkalian ini ya. Kalau ini kan hasil akhirnya aja. Nah, tinggal ini tuh berapa? Ah, selanjutnya ini diapakan? Karena hasil akhirnya ini, ya kan, hasil akhirnya adalah 3X dikurangi 1, ini 3X dikurangi 1, maka seharusnya A ini adalah perkalian A dikali X dikurangi 3, kemudian B yang ini dikali X ditambah 2. Nah, setelah itu diuraikan. Berarti di sini itu ada AX dikurangi 3A ditambah BX ditambah 2B. Kemudian dikelompokkan yang ada X dengan yang ada X, berarti AX ditambah BX, ini kalau difaktorkan. Negatif 3A ditambah 2B ini. Dah, kalau sampai sini? Nah, di sini
Nah, kira-kira berarti kan kita lihat nih, yang ada X-nya, ini yang ada X-nya, ini yang tidak ada X-nya, ya kan? Iya, Bu. Lah, kalau ada bentuk seperti makanya sehingga kita peroleh bahwa A ditambah B itu sama dengan 3. Kita ambil koefisiennya saja. Kemudian negatif 3A ditambah 2B itu 1. Negatif 1. Nah, ini menyelesaikan untuk mencari A dan B-nya menggunakan apa? Eliminasi substitusi. Nah, kalau dilihat A dan B-nya ini sama-sama berpangkat 1, pakai eliminasi atau substitusi atau eliminasi substitusi. Ya seperti yang biasanya. Jadi kalau ada A ditambah B sama dengan 3, maka negatif 3A ditambah 2B sama dengan negatif 1. Wes, kalikan, misalkan ini negatif 3A, wes. Terus ditambah 3B ditambah 9, sama dengan 9, berarti yang di bawah negatif 3A ditambah 2B sama dengan negatif 1. Dikurangi, berarti ini itu jadi 0, yang ini itu jadi B, yang ini jadi apa nih? Min. 10 ya? 10 itu negatif 3B, Bu. Yang mana? Sama negatif 9. Yang mana? Ini 3A. Oh, ini salah ini. Iya, yang ini ya. Bentar. Kalau dikalikan negatif 3, dikalikan iya, kok gak iso. Nah, enggak, ini dikalikan positif aja wes. Iya. Wes, gak iso. Ini wes. Ini saya tambahkan positif ya. Cek positif semua. Berarti yang ini saya tambahkan. Berarti yang ini itu jadi 0, yang ini jadi 5B, yang ini jadi 8. Maka B sama dengan 8/5. Itu. Kemudian A-nya ya disubstitusikan ya. A-nya diperoleh jadi 7/5, B-nya ini. Nah, sehingga bentuk yang ini itu kita bisa mecahnya menjadi ini. 7/5 per X ditambah 2 ditambah 8/5 per X dikurangi 3. Dan kita bisa tarik ke depan integral 1 per X ditambah 2 dx ditambah 8/5 integral 1 per X dikurangi 3 dx. Kalau sudah bentuknya seperti ini, menyelesaikannya bagaimana? Kenapa kok tiba-tiba dapat ini? Ayo. 1/U du. Ini 1/U ya, integral 1/U du. Ya, berarti integral 1/U itu apa ya? Ln mutlak U. Nah, U-nya itu X ditambah 2. Sama dengan yang ini juga iya. Untuk yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Bagaimana? Contoh yang ini paham ya? Nah, kalau ini if there was anything difficult about this process, anything difficult,
Aduh. Oke lah, nanti dibaca lagi. Kalau yang ini, contoh 4. Contoh 4 tentang apa nih? Distinct linear factors. Apa kira-kira? Faktor linear berulang. Berbeda kali ini, faktor linear yang berbeda. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya dengan yang tadi apa? Kalian kenali nggak? Kalau yang tadi faktornya cuma 2, yang ini faktornya 3. Ya, kalau yang tadi itu faktornya 2. Jadi kalau yang ini pangkatnya bisa 2, bisa 4, bisa kelipatan. Ini yang bisa difaktorkan nanti dipecahnya ya jadi 2 ini dipecah. Tapi kalau yang ini pangkatnya tertingginya 3. Kalau pangkatnya 3 nanti bisa ada 3 kali pemfaktoran. Nah, yang di sini penyebutnya itu X pangkat 3 dikurangi 2, X kuadrat dikurangi 3X, ya kan? Kalau ini difaktorkan, ini menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi X, ini 3. Kalau negatif itu yang satu positif, satu negatif, ini 1, ini plus, ini min. Nah, sehingga ada 3. Nih, hasilnya seperti ini. Sehingga bentuk yang ini 5X ditambah 3 per X dikali dalam kurung X ditambah 1 dikali dalam kurung X dikurangi 3 bisa dipecah menjadi pembilangnya X ditambah 1, penyebutnya X ditambah 1, X dikurangi 3. Sehingga yang di atas ini menghasilkan A, B, C. Nah, kalau A, B, C berarti di sini yang atas padahal kan cuma 5X ditambah 3. Gitu. Yang atas itu hanya 5X ditambah 3. Tadi yang ini dikalikan, berarti kalau yang A ini dikali X ditambah 1 dikali X dikurangi 3. Ini. Kemudian yang B ini, B dikali X dikurangi 3. C dikali X tambah 1. Dah, uraikan ini. Ini kalau diuraikan, yang sebelah kanan ini diperolehnya apa ini? Bisa ya menguraikannya? Ini berarti AX, banyak. Ini A, ini X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1X berarti dikurangi 2X dikurangi 3 ditambah ini BX kuadrat, ya, BX kuadrat dikurangi 3BX, kemudian ditambah CX kuadrat ditambah CX. Wes, nanti dikelompokkan antara yang X pangkat 2, kemudian antara yang X pangkat 2, X dengan yang ada enggak yang enggak ada variabelnya? Nanti dikelompokkannya nanti ini ya, kalau yang ada X pangkat 2, ya yang semuanya yang X pangkat 2 sama seperti yang tadi. Sehingga ini nanti diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1, dan X-nya sama dengan 3.
Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka ini A-nya adalah negatif 1. Kemudian B-nya itu adalah negatif setengah. Kemudian C-nya itu adalah 8/12. 8/12 itu 3/2. Kalau sudah, ya ini. Nanti ini A-nya itu 1, B-nya itu negatif setengah, C-nya adalah negatif 3/2. Sudah. Nanti kalau sudah bentuknya sederhana seperti ini, misalkan diintegrasi substitusi U. Gitu. Yang di sini, contoh yang ini ada yang mau ditanyakan enggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya? Tidak ada insya Allah. Yang lainnya? Saya mau nanya yang lainnya lah. Saya tanya ya. Saya tanya dengan siapa ya? Kowim. Mas Kowim. Kenapa yang ini bisa dapat 3/2 ln mutlak X dikurangi 3. Dapatnya dari mana? Yang 3/2, Bu. Yang ini loh. Yang ini loh. Ini dapatnya dari mana yang ini? Dari 3/2 integral 1/x kurangi 3 dx. Ln-nya ini dapatnya dari mana? Kenapa kok bisa ln? Kenapa kok bisa ln? Setahu saya itu kalau integral du per u itu jadi ln u. Ya, integral seper-u di u ya. Jadi menggunakan integral substitusi. Ya. Nah, menyelesaikannya ini dimisalkan X dikurangi 3 itu adalah u. Nanti jangan lupa dx-nya diganti dengan du juga. Baik. Nah, sekarang contoh 5 nih. Contoh 5 adalah repeated linear factor. Linear faktor yang berulang. Kenapa kok bisa linear faktor yang berulang? Berulangnya dari mana ini? Karena penyebutnya itu angka 2, Ibu. Ya, jadi X kalau yang ini tadi kan linear nih kan ya, ini kan polinom ya, enggak ada faktornya. Ini difaktorkan bisa jadi 3. 3 itu berbeda. Ini X ditambah 1, X dikurangi 3. Kalau yang ini tadi itu ini X kuadrat dikurangi 6X dikurangi X dikurangi 6X difaktorkan jadi X ditambah 2, X dikurangi 3. Nah, kalau yang ini X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Makanya linear faktornya berulang. Nah, kalau ada bentuk linear faktor berulang seperti ini, dipecahnya ini. Jadi X dikurangi X per dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2 dipecah menjadi A per X dikurangi 3 ditambah B per X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana ini? Kenapa kok bisa dapat seperti ini? Dapatnya dari mana? Coba ya. Banyak lah.
Muhammad Aulia Rahman ada? Muhammad Aulia Rahman ada? Ada, Bu. Ya, Aulia Rahman, kenapa kok bisa dapat X sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi 3 ditambah B? Ini diperolehnya dari mana? Disamakan penyebutnya, Bu. Yang ini, kenapa kok bisa jadi X sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi 3 ditambah B, dapatnya dari mana? Disamakan penyebutnya, Bu. Disamakan penyebutnya, mana yang disamakan penyebutnya? Yang ini. Bagaimana cara, ini kan dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk ada pembilang, ada penyebut. Tiba-tiba ini tidak ada bentuk pecahan lagi. Nah, gimana cara menghilangkan pecahannya ini? Gimana? Ayo. Gimana? Duh. Dikali X min 3, Bu. Dikali X min 3. Mana yang dikali X min 3? Ya, kedua ruas ini kan ada ruas kiri, ruas kanan ya, dikali dengan X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Yang sebelah kiri ini jadi ini kan 1 ya. X yang ini dikali ini jadi A dikali X dikurangi 3. Yang kanan ini dikali ini kan B gitu ya. Gitu? Nah, kemudian ini kalau disubstitusikan nih. Kalau disubstitusikan nilai X-nya sama dengan 3, kita ambil X ini sama dengan 3, maka B-nya berapa? 3, Bu. Kalau X-nya ini kita substitusikan, misalkan kita ambil salah satu. Kenapa ini kalau dilihat, ini bisa diselesaikan enggak dengan tadi eliminasi dan substitusi? Tidak. Enggak bisa kan? Nah, kalau tidak bisa, maka kita nanti yang ini kita ambil aja dari sini. X dikurangi 3. Kalau kita ambil X-nya ini sama dengan 3, maka B-nya itu kita peroleh 3, ya kan?
Berarti 3 sama dengan A, 3 kurangi 3 ditambah B. Ini 0, maka 3 sama dengan B. Nah, untuk nilai yang lain bagaimana? Yuk kita misalkan aja kita ambil X-nya itu 0. Kalau X-nya 0, berapa? Kalau X-nya itu sama dengan 0, berarti 0 sama dengan A 0 dikurangi 3, ya kan, ditambah B. Maka 0 sama dengan negatif 3A ditambah B-nya itu 3 ya. Berarti ini 3A sama dengan 3A sama dengan 1. Tuh. Yang ini kita boleh ambil, misalkan kamu ambil aja yang paling mudah. Kalau dimisalkan X-nya sama dengan 0, maka yang satu lagi berapa gitu. Nah, kalau sudah sekarang bentuk yang ini kita bisa memecahnya menjadi integral 1 per X dikurangi 3 dx ditambah yang ini ya, 3 per, kan B-nya, 3 per dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Sudah, yang ini itu jadi ln, yang ini yo integralkan biasa, jadi integral X. Nah, ini U juga, hanya saja nanti U-nya itu U pangkat negatif 2. Wes, ini diintegralkan biasa. Plus C, jangan lupa. Bisa dipahami contoh yang ini? Izin bertanya, Bu. Boleh. Itu kan X-nya itu sama dengan 3. Itu 3-nya itu dapat dari mana, Bu? Apa biar ketika dikurangi 3 itu sama dengan 0 apa gimana? Ya, jadi ini kan kalau mau dicari pakai eliminasi substitusi juga nggak bisa. Kenapa? Karena cuma satu persamaannya kan. Hanya ada X sama dengan A dikali X dikurangi 3 ditambah B. Nah, kita ngitung itu kan supaya mudah ya kan. Kalau kita mau memisalkan yang lain, X-nya dengan yang lain juga bisa. Tapi kalau supaya mudah, pakai yang ambil dari sini. Nah. Ya. Boleh nggak? Nanti kalau kamu misalkan yang lain juga boleh. Jadi kalau yang X sama dengan 3 dapatnya dari mana? Dapat dari sini. Nanti kalau di sini X-nya dikurangi 2, ya X-nya nanti ambil X-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau yang ini kan such as, misalkan X sama dengan 0. Kamu mau ambil selain X sama dengan 0 juga boleh. Maksud nggak? Ya. Ini kan add another value such as, kan misalkan. Jadi kita boleh ambil, kamu ke ini nggak mau X sama dengan 3 juga boleh nih. Tapi nanti kan kamu dapatnya kan nggak langsung selesai, ya nggak? Misalkan kamu ambil X-nya sama dengan 4. Kalau kamu ngambil X-nya sama dengan 4, maka diperoleh 4 sama dengan A, ya kan? 4 dikurangi 3, ya toh, ditambah B. Sehingga 4 sama dengan 4, salah. A ditambah B. A ditambah B, ya toh? Nanti ini kan dapat persamaan 1 lagi. Kalau kamu ambil X-nya yang lain, gitu. Kamu ambil X-nya yang lain, misalkan X-nya ini bukan 0, kan lebih panjang lagi kamu dapat persamaan yang ini lagi nanti. Paham? Iya, Bu. Paham. Nah, supaya sederhana di sini, ya ambil aja. Kalau X-nya sama dengan 3, selesai dong dapatnya B. Toh kamu nanti kan perlunya A dan B-nya itu. Nah, sekarang yang nomor 6 nih, yang nomor 6.
Kalau yang nomor 6 ini namanya beberapa faktor linear berbeda dan beberapa berulang. Oh, ini. Yang ini isinya, yang ini itu berbeda, ya kan? Yang pangkat 2 ini berulang. Ya, berarti ini kurang seper. Nah, kalau yang ini cara menyelesaikannya bagaimana? Sama dengan yang tadi. Jadi kalau pembaginya ini dipecah, ya toh, dihilangkan, diperoleh yang sebelah kiri ini 3x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 13, yang ini dikali dengan x ditambah 3 dikali x dikurangi 1 dikali x dikurangi 1 dipangkatkan 2. Sehingga yang ruas kanan diperoleh ini. Yang ini. Yang ini, oke. Ini nanti diperolehnya, ini x pangkat 2, ya. Ya toh? Yang ini kan habis. Ya. Oh, ini nggak usah, ini salah, nggak usah, ini nggak usah. Kenapa yang ini nggak usah? Yang ini nggak usah. Nah, pengalinya ini aja. Di pengalinya, karena ini kan x dikurangi 1 dipangkatkan 2, itu nanti sama dengan yang ini. Sehingga nanti ini tinggal x dikurangi 1 dipangkatkan 2, ini dikali A, ditambah B, dikali ini, x ditambah 3, dikali x dikurangi 1, karena pangkat 2 ya, kemudian yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Ini kalau diuraikan gimana ini kalau diuraikan? Coba, ayo, Rek, ini uraikan, Rek. Yang ini uraikan. Nanti kirim hasilnya di grup ya. Ayo dihitung, diuraikan. Ini kan enggak diuraikan nih. Saya mau nyari pulsa. Ayo dihitung dulu. Nanti saya panggil. Yuk, hitung. Saya tunggu ya. Siapa yang sudah?
Ya? Gimana? Siapa yang sudah? Saya panggil ya. Siapa yang bisa nguraikan yang ini? Saya cuma minta kalian nguraikan yang ini. Ini. Hasilnya dikirim di grup kalau sudah ngomong. Sudah? Saya panggil ya. Sudah, Bu. Sudah dikirim ke grup? Sudah. Saya cek dulu. Dikelompokkan? Sudah dikelompokkan? Sudah, Bu. Dikelompokkan dapatnya berapa aja ini? Cek tak download. Oke, apa? Ini. Bodoh. Ya. Cek ini gimana caranya copy image.
Yang lainnya bisa ya menguraikan? Gak usah ketahuan ini. Ya, setelah diuraikan terus diapakan? Saya nggak bisa. Ada yang tahu setelah diuraikan diapakan ini? Ya. Bisa. Iya, pecah. Ya, ini hasil akhir punyanya Mbak. Ini kalau mau diuraikan punyanya Mbak Hanifah. Yang lain sudah pada ngitung belum? Iya. Tapi nggak bisa di ini. Iya, punyanya Mbak Hanifah Kak Ketok. Oke. Sebentar saya ambilkan punyanya Mbak Hanifah. Ya. Ini malah kabur. Sebentar. Saya ambilkan ini aja. Nah, ini punya Mbak Hanifah, terus diuraikannya, biar saya nggak nulis ulang. Ini punya Mbak Hanifah. Diuraikan jadi nih. Kemudian langkah selanjutnya diapakan? X-nya Yang bisa. ini kenapa Mbak? X-nya dimisalkan. X-nya kalau X-nya 1 ini ada X-nya 1, X-nya 3, X-nya 0. Ini dikelompokkan. Kalau hasil pengelompokan punya Mbak Hanifah ini
Yang ini ya. Berarti ini X pangkat 2, berarti A ditambah B dipangkatkan. Ya, ini. Ya. 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 Dikurangi ditambah negatif 2A ditambah 2B ditambah C ini X ditambah A dikurangi 3B ditambah ya wis males saya pakai ini ya ditambah C ya salah 3C Nah, kalau yang ini kira-kira dapat X-nya sama dengan 1, X sama dengan negatif 3, kemudian itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Itu Bu, dari yang agar X min 1 itu sama dengan 0, jadi X-nya jadi 1. Terus yang min 3 itu dari X plus 3, agar 0 itu X-nya min 3. Terus dicari X-nya 0 sendiri itu. Ya, gitu ya. Ini kan ada X ditambah 3, X dikurangi 1. Sama kan ya? Maka kita bisa memasukkan ini. Untuk X sama dengan 3, berapa? Untuk X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3, X sama dengan 1. Supaya 0-nya tadi. Betul. Kalau sudah dapat nilai A, B, C-nya, ini nilai A-nya 4, B-nya 2, C-nya negatif 1, ya sudah, tinggal diintegralkan biasa. Gitu. Jadi ininya itu memanipulasi yang atas tadi ya, memanipulasi sebelum mengintegralkannya, sebelum diintegralkan, nah, mau pakai integral parsial, mau pakai integral substitusi, ini bisa disederhanakan dulu. Jadi kesimpulannya apa dari beberapa yang sudah kita bahas tadi? Ya. Jadi kalau kalian lihat tadi kan ada yang pertama Pak, ini kan rasional. Ada yang pertama itu pangkatnya tidak ada pangkat, ya kan? Kemudian penyebutnya itu bentuk polinom, ya kan? Kemudian yang kedua ada pangkatnya kuadrat, ada pangkatnya 3. Nah, itu yang ini. Nih, jadi kalau secara umum ya, misalkan ini, kalau ada A ditambah B, AX ditambah B pangkatnya K, ini penyebutnya, K term, ini kita bisa membaginya ini, jadi begini. Ini sama pangkat K, ini A ditambah B, ini AX ditambah B, AX ditambah B dipangkatkan 2, AX tambah pangkatkan 3, dan seterusnya sampai ininya K. Tergantung pangkatnya itu berapa, mau pangkat 2, pangkat 3, boleh.
Nah, ini contoh yang terakhir nih, yang 7. Faktor kuadrat tunggal. Nah, apa bedanya yang tadi? Faktor kuadrat tunggal. Single quadratic factor. Jadi kalau ada 6x kuadrat, ini polinom nih, polinom, yang atasnya polinom, 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Kemudian yang bawah itu A dalam kurung 4x ditambah 1 dikali dalam kurung ya x kuadrat ditambah 1. Ini dipecah. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau tadi itu kan ada yang berulang, yang ini kan yang berulang nih, yang berulang. Kalau ini enggak berulang. Nah, kalau enggak berulang, lihat yang ini. Jadi kalau misalkan ini dipecahnya, ya ini dipecah, ini dipecah. Ini kenapa kok beda? Coba diamati. Kenapa ini berbeda dengan yang tadi? Kira-kira kenapa? Kalau yang atas dilihat ini kan bentuknya kuadrat ya. Bentuknya kuadrat ini kan masih bisa difaktorkan kan ya. Yang ini. Yang ini kan bisa difaktorkan ini sebenarnya. Makanya di sini salah satu B-nya ini dikasih BX plus C. Maka ketika ada bentuk seperti ini, ya sudah. Ini kalau pecahannya dihilangkan ya, kedua ruas itu kita kali dengan 4x ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1, maka yang ini A itu dikali x kuadrat ditambah 1 ditambah BC ini dikali 4x, yang ini 4x ditambah 1. Wes diuraikan. Nah, bentuk yang ini kalau diuraikan yang kanan ini jadinya apa ini? Yang kanan itu jadinya AX kuadrat ditambah A ditambah BX BX salah ini. Ditambah 4BX kuadrat. 4BX kuadrat. 4BX kuadrat ditambah CX BX ditambah 4CX sama C. 4CX ditambah C. Jadi kalau disederhanakan, dikelompokkan dapatnya apa ini? Yang X kuadrat berarti AX kuadrat. AX kuadrat. Langsung difaktorkan aja lah. 4B ya. Gini kan? X kuadrat ditambah B ditambah 4C X ya ditambah A plus C ya gitu ya. Bu. Nah kalau yang ini kembali lagi lihatnya yang ini itu lihatnya yang ini ya. Koefisien dari X kuadrat itu adalah 6. Maka kita bisa mencari, ya kan? 6, X-nya 6, sebentar. Ini 3, negatif 3. Oke. Nanti X-nya lihat yang ini ya. Kalau X-nya itu negatif 1/4, berapa? Nanti kan diperoleh ya. Nanti diperoleh nilainya berapa gitu. Kemudian X-nya sama dengan 0, nah X-nya sama dengan 1. Gitu. Sehingga diperolehnya berapa ini? Nanti bisa diperoleh nilai ABC-nya. Nanti hasil akhirnya ini. Kalau ini adalah repeating quadratic factor.
Jadi kalian nanti ada kuliah jam berapa? 10:40. 10:40. Baik. Ini ada single quadratic factor, yang ketujuh itu ada repeating quadratic factor. Nah, ini kesimpulannya langkah pertama ini dalam mengerjakannya apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya kalau dalam mengerjakan langkah pertama itu diapakan dulu? Cek dulu pangkat yang atas dengan pembilang dengan penyebut pangkatnya lebih besar mana. Ya, kalau lebih besar penyebut ya dipecah. Kalau lebih besar pembilang kamu bisa menyelesaikannya dengan gini. Ya, dengan porogapit tadi. Cek dulu pembilang dan penyebut. Kalau penyebut pemangkatnya lebih tinggi, yuk bisa dengan tadi yang pertama. Jadi jika fx-nya, nah ini improper, fx-nya itu sejati, ya beda dengan yang tidak sejati. Yang tidak sejati itu yang kalau pembilangnya pangkatnya lebih besar daripada penyebut. Kalau yang sejati tidak bisa langsung. Kemudian langkah kedua itu diapakan? Yang ini. Langkah kedua itu diuraikan ya. Dengan menggunakan bisa jadi hasil kali. Nah, hasil kalinya. Hasil kali faktor-faktor kuadrat yang linier. Kemudian langkah ketiganya bagaimana? Kalau langkah ketiganya untuk masing-masing faktor yang berbentuk seperti ini, nah, bisa menggunakan ini dipecahnya. Kemudian kalau langkah yang keempat untuk masing-masing faktor yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c pangkat m, maka salah. Nah, ini bisa diuraikannya menjadi seperti ini. B1X ditambah C1, ini ya, lihat pangkatnya. Dan seterusnya. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi. Nah, kalau untuk logistik differential equation ini tidak saya bahas. Nanti kamu belajarnya di persamaan diferensial. Nanti persamaan diferensial kamu belajar tentang ini. Sebenarnya kita pernah bahas ya tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu ya yang dua siri ruas kanannya kalau diturunkan atau diintegralkan kedua ruasnya. Nanti kamu belajar lagi di persamaan diferensial. Nah, nanti di sini 7.6 itu sebenarnya gabungan. Jadi dari berbagai macam strategi yang kita sudah pelajari itu langkahnya secara umum itu yang ini. Nah, cari substitusinya untuk membuat integralnya itu menjadi salah satu rumus dasar. Kamu kan sudah diberikan ya rumus dasar untuk mengintegralkan itu apa? Kalau dalam bentuknya dirubah menjadi penjumlahan, pengurangan atau bisa dengan memisahkan dengan menggunakan substitusi, ya cari dulu itu. Nah, ini misalkan yang ini nih. Kalau ada integral sin 2x dx, nah ini dengan memisahkan ininya sebagai u kan ya, nanti dx dan seterusnya. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah cari situasi di mana bisa menggunakan hasil kali dua fungsi, yaitu di mana turunan fungsi yang satu dikali turunan faktor yang lainnya. Supaya ini sama kembali ke rumus dasar yang sudah diperoleh tadi, yang sudah diberikan di 7.1. Nah, bisa diarahkan ke situ atau enggak? Contohnya yang ini. Lah, kemudian, nah ini juga iya, bisa dilihat bentuknya bisa dikenali enggak?
Adakah bentuk yang seperti ini? Kalau ada bentuk yang seperti ini, maka nanti mengerjakannya menggunakan trigonometri substitusi, yaitu bisa dirubah jadi bentuk A kuadrat dikurangi X kuadrat enggak? Atau akar X kuadrat ditambah A kuadrat, atau X kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka mengerjakannya dengan yang integral substitusi, yang minggu lalu kita bahas. Nah, kemudian yang keempat itu adalah dengan yang barusan kita bahas, yaitu dengan menggunakan proper rational function yang tadi. Lihat bentuknya, apakah bentuknya itu fungsi rasional sejati dengan pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, ataukah bukan proper rational function, bukan pangkat rasional sejati. Contohnya yang pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya. Kalau bukan proper rational function, maka menyelesaikannya dengan cara tadi dibagi dulu pakai Prokabet, nanti ketemu polinomial yang sebelahnya lagi baru diselesaikan gitu. Nah, ini ya. Nah, untuk ujian kita nggak bisa selesai semuanya ya. Materi kita itu sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu tapi sesuai silabus. Kalau sesuai silabus itu pertemuan 15 ini integral tak tentu, integral tak wajar. Strategi integrasi itu sebenarnya gabungan ya, gabungan dari aturan integrasi dasar, parsial, trigonometri, merasionalkan substitusi dengan integrasi rasional, fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Nah, itu kalau strategi integrasi. Nah, integral tak tentu dengan integral tak wajarnya kita tidak nutut. Kenapa? Karena minggu lalu itu kan tanggal merah. Kalau tanggal merah itu boleh diganti, boleh tidak. Kenapa? Karena tanggal merah, kecuali pas memang harusnya kita kuliah, terus kita nggak masuk. Nah, itu wajib diganti. Tapi kalau tanggal merah itu sunnah lah ya. Boleh mengganti, boleh tidak. Nah, kira-kira saya tawarkan nih, karena minggu lalu tanggal merah, kita mau ganti atau mau sampai sini saja. Tapi yang integral, sebentar. Integral tak tentu dan tak wajar pun itu enggak semuanya dibahas, dipilih-pilih. Memang kalau kalian rasakan kan materi semester 2 ini lebih padat daripada semester 1, ya kan? Kenapa? Karena kita dapat tambahan fungsi transenden. Kalau yang semester 1 itu kita belum belajar fungsi transenden. Jadi hanya fungsi yang biasa kita temui, paling pol fungsi transendennya itu fungsi trigonometri. Tapi ketika kita masuk yang integral itu ditambah fungsi transenden plus dengan integral semuanya tadi. Dengan ada beberapa sedikit turunannya, turunan fungsi transenden gitu. Saya tawarkan ke kalian, maunya gimana? Yang satu tanggal merah itu mau diganti atau mau tidak? Karena boleh mengganti, boleh tidak. Ya, yang lain gimana? Kalau mau diganti berarti ada tambahannya. Satu sub lagi. Nanti UASnya ya sampai yang terakhir kita bahas. Kalau sampai di sini saja berarti UASnya sampai yang di sini saja. Atau gini aja wes. Untuk meyakinkan kalian membaca, kalian resume ya integral tak wajar dengan integral tak tentu. Jadi kaitannya itu tentang limit. Kalau kemarin kan limit itu ada limit di tak terhingga dengan limit tak hingga. Nah, iya kan? Itu sih kaitannya. Ada kaitannya dengan L-Hospital. Tapi enggak semuanya dibahas karena enggak tutup. Ayo, gimana? Nanti kesepakatan ya. Kalian rundingkan lagi ya. Integral tak wajar dan integral tak terhingga. Itu di 8.4.
Nggak tahu kalau saya belum tanya Bu Arini atau Pak Baim, apakah nutut atau enggak sampai yang terakhir itu. Kalian tanya-tanya dengan kelas yang lain nggak? Nutut nggak Bu Arini sama Pak Baim sampai yang terakhir? Kemarin itu Bu, saya tanya ke kelas C itu masalah soal itu mereka itu masih sampai 6.8. 6.8. Oke. Terus yang kelas A itu sampai 7.3 yang minggu kemarin. Wes 7.3 saya bentar. Berarti untuk UAS kita sampai materi ini aja ya. Untuk UAS, untuk ujian akhir semester minggu depan kan kita UAS nih. Untuk UASnya kita sampai materi hari ini saja. Nah, yang untuk hari ini kita sampai di sini. Coba deh kita pilih satu soal ya. Jadi kamu kerjakan nanti di-share. Bu, mohon maaf izin bertanya. Boleh. Bertanya apa? UASnya dimulai dari bab apa gitu? UASnya maunya dari awal atau setelah UTS? Mungkin setelah UTS saja, Bu. Ya, setelah UTS ya. Karena sebenarnya setelah UTS juga sudah mengcover dari awal kan ya. Di teknik pengintegralan itu kan ngulang dari awal kan. Jadi kamu harus bisa fungsi transenden, ya kan? Kamu harus bisa yang awal itu dipakai. Ya setelah UTS saja ya. Atau kalau kamu mau khusus dari awal boleh. Maunya apa? Setelah UTS. Oke, materinya setelah UTS saja biar nggak banyak-banyak. Terus, apa ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya? Nah, nanti pada saat ujian kamu mengerjakannya sejelas-jelasnya. Jangan menimbulkan kecurigaan, ya kan? Misalkan ada lompatan, iki yakin apa enggak? Terus nulisnya juga yang teratur. Ya, kan nulis. Jadi gini, saya mengoreksi itu seperti membaca. Jangan ikut-ikutan pas saya kuliah, Kenapa? Karena kalau kita kuliah saya nulis kan saya sambil ngomong, ya kan? Tapi beda dengan bahasa tulisan. Kalau bahasa tulisan itu yang dibaca tulisannya, kamunya nggak ada, ya kan? Jadi jangan sampai nanti saya mengoreksi sampai ada salah. Ini kira-kira maksudnya apa ya? Nah kan gitu. Kalau masih ngoreksi 1, 2, 3, 4, 5 anak itu masih kayaknya maksudnya begini deh. Tapi kok lama-lama kok. Nah, ketika mengoreksi sudah yang 10 ke atas itu biasanya sudah mulai ini atau yuk podo ya. Jadi kalau misalkan nih ya, saya nggak tahu kalian, saya harap sih jujur semua mengerjakannya